dipersembahkan oleh Cosmolite Support System. Kanker payudara menjadi salah satu momok yang paling menakutkan bagi kaum wanita. Kenapa? Karena kanker payudara menjadi jenis tumor dan kanker yang paling banyak terjadi pada kaum wanita dan jenis tumor yang paling banyak terjadi di antara penderita tumor lainnya. Saat ini tumor ataupun kanker payudara menjadi salah satu tumor tertinggi grafik pertumbuhannya di dunia. Pemicu dan faktornya tiada lain adalah dari faktor pola makan sebesar 60%, pola hidup 30%, dan genetik 10%. Bila kita riwayat keluarga yang sudah punya tumor ataupun kanker payudara, tidak usah risau, karena kita bisa terhindar dari kanker payudara apabila kita bisa menjaga pola makan dan pola hidup. Seperti apa? Salah satu dari pola makan adalah kurangi makanan yang mengandung MSG. Daging merah yang dimasak kurang sempurna kematangannya ataupun setengah matang. Kemudian kurangin aktivitas yang bisa beresiko terkena kanker payudara, seperti kurang tidur, stres, ataupun kurangnya berolahraga. Karena kanker payudara bisa terjadi usia sejak dini. Pada umumnya, wanita yang memasuki pada masa produktif sangat rentan terkena tumor ataupun kanker payudara. Sebut saja Winnie. Winnie adalah salah satu pelajar SMA di Jayapura. Pada usia 16 tahun, Winnie terkena tumor payudara. Pada gejala awal simpel, hanya merasakan denyut. Kemudian, rasa denyut dan sakit itu Winnie merasakan di saat memasuki masa menstruasi. Apakah ini bisa kita anggap yang biasa saja? Tidak, karena hal yang terkecil bisa menjadi besar. 2 tahun kemudian, Winnie divonis kanker payudara. Dengan ciri-ciri di mana ukuran payudara Winnie di sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Jadi pertumbuhannya sudah tidak normal lagi. Puting susu sudah mulai masuk. Kenapa? Karena dikarenakan pertumbuhan tumor di payudara, di dalam jaringan payudaranya itu semakin membesar. Kemudian perubahan terjadi pada kulit struktur payudaranya sendiri. Kulitnya sudah berubah seperti kulit jeruk. Kemudian payudaranya semakin ruam. Dan satu lagi, tidak disangka-sangka Winnie sudah mulai merasakan sakit yang sangat. Bukan sakit yang datang sewaktu-waktu, melainkan sakit setiap saat. Dan hasil dari diagnosis, Winnie terkena kanker payudara stadium 3. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setelah kita melakukan operasi dan kemoterapi dari penderita kanker ataupun tumor payudara itu sendiri, itu belum cukup sampai di situ. Karena kita masih membutuhkan beberapa tahap lainnya. Seperti dari menjaga pola makan, pola hidup, bahkan juga mengurangi stres. Karena saat sel kanker sudah terjadi di dalam tubuh kita, sel itu akan aktif seumur hidup. Lakukan pencegahan sedini mungkin dan pengobatan setepat mungkin, tepat dan cepat. Dengan cara apa? Di saat kerusakan sel di jaringan payudara Winnie, dia terkena kanker. Berarti kita harus mengkonsumsi formula yang bisa meregenerasikan sel baru, memperbaiki sel yang rusak. Bagaimana kita yang belum terkena kanker payudara? Berarti kita harus merawat sel yang masih sehat. Dan bagaimana kita yang sudah melakukan operasi dan kemoterapi? Berarti kita harus melakukan pembaharuan sel-sel baru. Nah, bagaimana
kalau Anda punya tumor ataupun kanker payudara, belum melakukan operasi ataupun kemoterapi. Kadang-kadang setiap manusia itu kan punya kepahaman tersendiri tentang pengobatan itu. Bisa saja dia takut operasi ataupun kemoterapi, ataupun punya riwayat penyakit yang lainnya, sehingga bisa menghambat untuk dua tindakan tersebut. Nah, solusi apa yang harus dilakukan? Lakukan solusi yang tepat, karena tumor tidak bisa dibiarkan. Dari kecil dia bisa membesar, berubah terus, dan terus menjalar. Dari tumor berubah menjadi sel kanker, dari sel kanker di satu organ bisa bermutasi ke organ yang lainnya. Jadi cara yang tepat adalah lakukan pengobatan yang tepat sejak dini agar kita terhindar dari kanker payudara ataupun tumor payudara, dan kita terhindar dari jenis kanker lainnya yang berakibat dari mutasi tumor di payudara. Nah, untuk itu pemirsa, bila Anda punya tumor dan kanker yang sudah operasi ataupun yang belum operasi, bisa segera menghubungi Rumah Sehat Ratu Givana. Karena kami di sini akan memberikan solusi yang tepat bagi Anda, bagaimana bisa terhindar dari kanker dan bisa hidup ataupun punya kehidupan baru bagi Anda yang sudah menderita tumor dan kanker. Ya, dari itu saya Ratu Givana. Insya Allah kita akan bertemu lagi di dalam edukasi jenis kanker yang lain. Investasi kesehatan lebih baik daripada mengcover sebuah pengobatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.